Hai semuanya, balik lagi di channel Mafi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas sebuah perfume terbaru dari Seacher. Ini namanya adalah Orchid Moon and Sakura Eau de Parfum dari Maison William Seacher. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi ini tuh perfume baru dikeluarkan kalau nggak salah pas tanggal 30 November kemarin, seminggu lalu ya. Nah, kebetulan waktu itu aku tuh dapat undangan untuk menghadiri acaranya mereka. Tapi pas tanggal 30 itu rupanya aku kurang sehat, jadi aku nggak bisa ikut. Akhirnya nyesel sih, sayang banget karena itu sebenarnya lokasi eventnya itu deket banget sama rumah aku sebenarnya. Cuman karena berbagai pertimbangan akhirnya aku putuskan untuk nggak usah ikut aja. Tapi aku tetap memantau acaranya juga dari lihat di Instagram kan juga ada. Dan tertarik banget buat nyobain perfume yang satu ini. Akhirnya aku beli sendiri. Waktu itu aku pesen pas tanggal 30-nya itu lagi ada diskon tuh, potongan harga lumayan. Kalau nggak salah potongan harganya 30 ribuan deh. Pokoknya aku beli itu dengan harga segini gitu ya. Harga aslinya sekarang 168.000 rupiah gitu. Nah, yang bikin aku tertarik tuh sebenarnya karena namanya ini. Jadi dia itu mengangkat nama Orchid Moon, which is itu anggrek bulan ya, yang katanya tuh salah satu bunga asli dari Indonesia dan diperpadukan dengan bunga dari Jepang yaitu sakura. Jadi kayak aku penasaran aja gimana wanginya. Yang pasti ini kan kayak bakal floral banget pasti ya, kemungkinan besar. Nah, makanya aku penasaran banget jadinya tuh perfumenya bakal kayak gimana kalau wanginya tuh perpaduan antara anggrek bulan sama bunga sakura gitu. Nah, dia tuh datang dengan kotak seperti ini. Ini kotaknya kotak biasa sebenarnya, kayak box gitu. Tapi di luarnya dilapisin sama bubble wrap lagi. Terus ada tulisannya di sini Eau de Parfum Orchid Moon and Sakura. Terus ada logonya, ada Maison William Seacher ini Singaraja, dan dia sih di dalamnya nggak yang macam-macam gitu, cuman kayak ada kemarin putihnya gitu kayak buat bujukan tatakan dari si perfumenya. Yang pasti dia sampai di rumahku dengan aman dan lumayan cepet sih pengirimannya. Nah, botolnya sendiri ini lumayan cantik menurut aku dengan perpaduan warna gradasi antara apa ya, kayak warna wine sih, keungu-unguan, tapi bawahnya tuh lebih gelap gitu dan dia bergradasi gitu. Kalau jusnya rasa-rasanya sih kayak bening sih warna dalamnya gitu. Dia pakai tutup warna gold dan ini lumayan erat sih, bisa dipegang atasnya aja nggak takut jatuh. Terus dia sprayernya sih standar kayak gini, warnanya gold juga gitu. Nah, dia tuh emang datang kemarin tuh nggak full ya. Jadi ini aku sebenarnya belum pakai terlalu banyak, tapi memang kalau misalnya kalian lihat di video unboxingnya, dia datang tuh emang nggak langsung, nggak yang masih full banget. Emang dia kayak ada jarak gitu untuk nyisain udara di sini gitu. Nah, kalau misalnya lihat dari Tokopedia-nya sih, mereka tuh klaim ini tuh dibuat dari raw material yang high quality gitu. Dan emang dia itu tipe yang nggak oily. Kalau misalnya kalian udah nonton video reviewku untuk perfumenya Seacher yang sebelumnya yang edisi wangi bebungaan juga, itu juga nggak oily. Jadi aku akan langsung sprot aja ke sini. Nah, ini lumayan enak, sprayernya enak. Aku bilang sih untuk harga 100 ribuan. Dia tidak oily dan emang langsung kering gitu loh tipenya. Jadi sama sekali nggak ada oilnya. Alkoholnya pun juga nggak terlalu terasa. Jadi lumayan nyaman di hidu sih gitu. Nah, gimana dengan wanginya? Oke. Aku sendiri waktu kemarin tuh mikir ini wanginya mirip apa ya. Terus pada saat aku spray, suamiku tuh langsung komen ini tuh wanginya mirip permen katanya gitu. Wanginya mirip permen fruity gitu. Tapi kalau anakku bilang ini wanginya mirip obat sirup yang pokoknya yang wanginya tuh biasanya wangi anggur gitu. Nah, aku sendiri kemarin waktu pertama kali sniff tuh langsung keinget nih wanginya apa mirip wine ya gitu. Jadi wanginya tuh kayak ke arah-arah mirip, ada sisi-sisi kayak wangi sedikit-sedikit wangi medisinnya gitu. Terus yang agak pahit-pahit gitu. Tapi basically aroma awalnya itu mirip wangi buahan gitu menurut aku. Buahan entah yang arahnya tuh ke anggur yang sweet and sour gitu ya, yang dia tuh manis-manis asem tuh pasti ada. Lumayan manisnya berasa banget, tapi dia dikombinasikan dengan wangi yang agak pahit-pahit gitu. Makanya mungkin anakku bilang ini wanginya mirip wangi obat obat sirupnya dia gitu. Kalau suamiku lebih ke arah kayak lebih ke wangi permen, mungkin tuh kayak wangi fruity-nya.
Jadi kalau ngebayangin wangi ini tuh nggak langsung kebayang ini wanginya floral. Padahal pas aku lihat di notes-nya, aku bacain aja kali ya. Jadi di top notes dia tuh pakai almond tree blossom, dan lalu di hard notes itu dia ada sakura, ada water violet, dan juga fine orchid. Sedangkan di base note dia ada sensual musk, tulip wood, styrex, dan juga touch of milk. Nah, masuk ke fase berikutnya, menurut aku tuh wanginya tuh makin keluar, makin berasa wangi floralnya. Jadi wangi yang kayak wangi obatnya sama fruity yang di awal tadi tuh makin lama makin berkurang emang. Jadi dia cuman kayak sentuhan awalnya main yang strong banget, dan strongnya itu lebih dari 3 meter. Jadi aku tuh ada di kamar sebelah, which is ada connecting door ke kamar anak-anakku yang di belakang, bisa kecium sampai kamar sebelah gitu wanginya. Suamiku tuh bilang, oh ini wangi kecium banget. Jadi lebih dari 3 meter jaraknya tuh untuk awal penyemprotan bisa kecium. Jadi bisa dibilang projectnya tuh lumayan yang strong gitu tipikalnya, terutama untuk awal penyemprotan ya. Nah setelah itu tuh dia baru mulai tuh wanginya ke arah bebungaan, terus mengingatkan sama wangi sabun yang arah wanginya tuh juga wangi bebungaan, jadi agak beralih ke aroma yang lebih soapy gitu menurut aku. Terus di base note-nya nih aku udah semprotin di sini berapa jam yang lalu. Masih dengan aroma yang sweet, tapi di sini tuh dia lebih menonjol aroma yang ke arah musky-nya gitu. Jadi lembut banget, aromanya yang musky, yang lebih ke powdery gitu ya. Tapi dia masih didominasi dengan wangi manis yang di awal tadi. Nah, aku malah nggak mencium sama sekali wangi yang dia bilang touch of milk, yang wangi creamy kayak milky gitu, malah nggak ada di aku. Jadi ini wanginya bener-bener ya strong, yang ke arah pahit, yang ya mungkin tipikalnya agak misterius, tapi apa ya, kalau rasa-rasanya buat hidung aku tuh ini bukan tipikal yang kayak gampang langsung disukain kebanyakan orang. Dia tuh wanginya cukup, karakternya lumayan kuat gitu, jadi nggak yang tipikal perfume yang wanginya pasaran gitu loh. Ini jadi buat kalian yang mungkin cari sesuatu yang unik gitu ya, mungkin ini bisa dijadikan pilihan kalian gitu. Tapi jangan berharap ini kayak wangi yang langsung kayak gampang diterima, terutama untuk top notesnya. Kalian butuh kasih dia kesempatan untuk masuk ke middle note to base note buat dapetin wangi floral yang lebih indah gitu ya. Kayak kesan wangi obat yang di awal tadi, yang lumayan kenceng di top notes-nya itu udah hilang gitu. Nah, aku sendiri baru bisa nyaman, baru bisa enjoy menikmati wangi ini tuh ketika udah masuk ke middle note to base note. Karena untuk wangi awalnya bukan berarti nggak enak ya, tapi mungkin karena aku punya memori memori yang kurang enak sama wangi yang seperti ini, which is mengingatkan sama obat demamnya anak atau obat sirupnya anakku yang pastinya dipakai pada momen-momen yang nggak enak gitu ya, pada saat anak sakit. Jadi aku sendiri kurang bisa enjoy sama top notes-nya. Tapi ketika udah middle note to base note sih menurut aku wanginya enak. Nah ini kayak sekarang nih di kulitku, which is udah hilang wangi-wangi yang ke arah kayak obatnya tadi. Nah ini udah masuk ke fase dimana wanginya udah enak. Nah kalau FPL tadi kan aku udah sempat bahas sedikit bahwa ini projectionnya wow gitu, ini lumayan yang mabul-mabul, dan projectionnya itu bisa tahan kurang lebih 1 jam, 1,5 jam di kulit aku. Yang mabul-mabulnya setelah itu dia turun, dan dia setelah aku cobain, biasanya kalau parfum yang pengalamanku, parfum lokal yang tidak oily itu biasanya nggak tahan lama. Terusnya sendiri sejauh ini sih aman-aman aja di kulit, nggak panas, nggak bikin gatel, dan alkoholnya juga nggak yang terlalu strong sampai bikin pengen bersin gitu. Nyaman sih, di hidung so far nyaman banget. Walaupun aku tuh belum melihat dia ada kode BPOM-nya atau enggak gitu. Jadi aku belum yakin apakah dia udah terdaftar di BPOM. Mungkin buat kalian yang tahu bisa komen di bawah. Kalau di sini cuman ada tuh kayak kode validasi keaslian produk aja sih gitu, kayak barcode untuk batch numbernya mungkin ya. Nah tapi belum ada kayak kode BPOM gitu. Jadi semoga aja sih kedepannya Stitcher bisa juga tampilin kode BPOM-nya kalau misalnya udah terdaftar di BPOM, oke? Overall menurut aku sih perfume ini kalau dibilang yang wow banget sampai kayak harus banget punya sih, kalau aku sendiri enggak juga, kecuali kalian emang pencinta wangi-wangi floral yang lumayan apa ya, ini tuh sebenarnya berkesan. Jadi ini tuh berkesannya lumayan dark, lumayan misterius gitu ya, lumayan yang floralnya itu bukan floral yang cantik-cantik feminin gitu loh. Ini floralnya tipikal yang cukup karakternya kuat, wanita-wanita tangguh, mungkin lebih ke arah situ ya. Walaupun dia floral, bukan floral yang menye-menye gitu loh, bukan yang floral yang wanginya light, ringan-ringan aja, terus
kayak bisa dipakai sehari-hari tuh enggak. Menurut aku ini bukan tipikal yang buat dipakai sehari-hari. Mungkin kayak untuk acara yang lebih proper, lebih formal gitu mungkin oke gitu ya, dan bakal lebih oke dipakai malam hari karena kalau siang wanginya kayak terlalu strong gitu. Dan ini wanginya juga tipikal yang walaupun dia fruity, walaupun dia kesannya di awal kayak fruity yang ada seger-seger asemnya, tapi menurut aku lebih cocok tuh ini dipakai sama mereka yang lebih dewasa sih. Jadi bukan tipikal wangi anak muda gitu ya, dan unik gitu. Walaupun dia diperuntukannya buat wanita, tapi ini masih oke banget dipakai cowok. Jadi dia tuh nggak yang terlalu feminin banget. Kalaupun cewek pun ini tuh kayak cewek yang alpha woman gitu menurut aku, yang kayak bold gitu tipikalnya. Jadi bukan yang tipikal, kalaupun floral bukan floral yang ringan gitu. Dan yang oily itu biasanya lebih tahan lama. Tapi ini nggak oily, tapi dia tahan lebih dari 9 jam di kulit aku. Sampai pagi tuh dia masih tahan gitu. Apalagi di baju tuh lebih lagi. Jadi aku spray di kulit dan di baju besoknya tuh masih lumayan, yang aku bangun tidur tuh kayak masih langsung notice, oh ya aku pakai parfum ini ya semalam gitu. Nah, sedangkan di kulit dia udah soft banget, udah bener-bener halus tapi masih kecium wanginya. Jadi menurut aku ini SPL-nya wow, gokil sih, keren. Dari segi projectionnya keren, siasnya juga lumayan meninggalkan jejak gitu, dan ketahanannya, longevity-nya juga di kulit bagus banget gitu. Ya buat kalian yang pengen dapetin aroma yang gak pasaran tapi harganya masih di bawah 200.000, terjangkau banget, botolnya juga cantik. Nah, kalian bisa cobain perfume yang satu ini, oke? Nanti aku taruh linknya di description box ya. Buat kalian yang udah pernah nyobain juga perfumenya Cicer, boleh yang ini, boleh yang lain juga, please komen aja di bawah gimana pendapat kalian, oke? Yang pasti itu yang bisa aku bagikan kepada kalian mengenai perfume yang satu ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin aku kelupaan sampaikan di video ini, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Semoga aku bisa jawab, oke? Thank you buat kalian udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Kalau misalnya kalian juga pengen sawer aku, bisa langsung ke fitur thanks yang ada di bawah. Dan jangan lupa follow juga Instagramku di sini, oke? Sampai ketemu di videoku yang lainnya dan bye-bye!